Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Muzaki. Saya berasal dari kelas C, Fakultas Hukum, dengan NPM B1A025133. Saya di sini akan membahas resum saya, yaitu tentang ilmu negara, tentang Romawi kuno. Pada zaman Romawi kuno, ilmu pengetahuan, terutama ilmu kenegaraan, tidak dapat berkembang dengan baik. Walaupun sistem ketatanegaranya tidak dapat dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran, tetapi ditanamkan dalam praktek ketatanegaraannya yang dapat mengaruhi sistem ketatanegaraan seluruh dunia. Pada zaman Romawi kuno, ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang pesat karena bangsa Romawi lebih menitik beratkan soal-soal praktis daripada berpikir secara teoritis. Semula, kejadian kerajaan Romawi dalam keadaan kacau, terpecah belah setelah mengalami peperangan. Maka, keadaan Romawi kuno mengalami perubahan-perubahan. Perubahan yang penting yaitu negara yang bersifat pais, negara kota atau city-state, menjadi imperium atau kerajaan dunia, Romawi kuno, yang dapat mempersatukan seluruh daerah peradaban dalam satu kerajaan. Bentuk pemerintah yang pertama kali di Romawi adalah monarki, yang meliputi berbagai suku bangsa. Pemerintah monarki ini didampingi oleh sebuah badan perwakilan yang anggotanya terdiri dari kaum ningrat atau kaum patrisia. Dalam pemerintahan tersebut pernah terjadi pertentangan antara kaum patrisia dengan kaum plebeian atau kaum timba rakyat jelata, yang kemudian diselesaikan dengan sebuah undang-undang yang dinamakan Undang-Undang 12 Meja. Kemudian pemerintahnya dipegang oleh dua orang utusan yang bersama-sama duduk dengan pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan dan undang-undang. Jadi, Romawi telah mengalami perubahan dari monarki ke demokrasi. Perkembangan Romawi sampai ke puncaknya, yaitu suatu imperium atau kerajaan dunia yang dalam melaksanakan pemerintahnya banyak mempergunakan ajaran kaum Stoa yang diciptakan oleh Zeno. Dasar teori kaum Stoa adalah mengenai hukum alam. Ajaran kaum Stoa adalah bersifat universal. Sarjana pada zaman Romawi kuno. 1. Polybius. Polybius terkenal dengan teorinya tentang perubahan bentuk-bentuk negara, yang kemudian terkenal dengan nama siklus teori. Menurut Polybius, bahwa bentuk negara atau pemerintah yang satu sebenarnya merupakan akibat dari bentuk negara yang lain yang telah langsung mendahulunya. Dan bentuk negara yang terakhir itu tadi kemudian akan merupakan sebab dari bentuk negara yang berikutnya. Demikian seterusnya, sehingga nanti bentuk negara itu dapat terulang kembali. Dengan demikian, di antara berbagai bentuk negara itu terdapat hubungan sebab akibat atau causality dan merupakan suatu lingkaran, suatu siklus. Karena itu teorinya dinamakan siklus teori. Siklus teori bisa dilihat sebagai berikut. Polybius juga menjelaskan bentuk negara tertua adalah monarki. Siklus teori tersebut berputar dari awal hingga akhir. 2. Cicero. Ia hidup pada tahun 106 sebelum Masehi sampai 43 sebelum Masehi. Seorang ahli pikir terbesar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Bukunya yang terkenal adalah De Republica, yaitu tentang negara, dan De Lobicus tentang hukum dan undang-undang. Pendapatnya banyak meniru ajaran Plato dan meniru ajaran kaum Stoa. Ia pernah menjadi guru Kaisar Nero. Dia meninggal pada tahun 65 sebelum Masehi. Dia tidak meninggalkan ajaran negara dan hukum. Teori ketuhanan dikenal juga sebagai doktrin teoritis dan memperoleh bentuknya yang sempurna dalam tulisan para sarjana Eropa dalam abad pertengahan, abad ke-5 sampai abad ke-15, yang menggunakan teori itu untuk membenarkan kekuasaan raja yang mutlak. Adapun filsafat dari zaman atau abad pertengahan disebut skolastik, yaitu suatu ajaran yang disebut memahamkan dan menjelaskan secara rasional daripada ajaran-ajaran gereja. Timbulnya teori teokrasi. Setelah Imperium Romawi jatuh, sejarah pemikiran tentang negara dan hukum masuki zaman baru, yaitu zaman abad pertengahan. Runtuhnya tata negara dikarenakan runtuhnya peradaban bangsa Romawi. Tetapi, ajaran dari agama Kristen makin berkembang terus. Dalam zaman abad pertengahan, cara orang dalam berpikir itu kurang kritis. Dalam abad pertengahan, semua orang telah sepakat, kuasa tertinggi adalah Tuhan. Tetapi, yang menjadi masalah, siapakah yang mewakilinya, raja atau paus?
Kaum legis berpendapat bahwa rajalah yang menjadi wakil Tuhan, sedangkan kaum kanonis berpendapat bahwa pauslah yang menjadi wakil Tuhan. Adanya pertentangan tersebut mengakibatkan timbulnya dua macam hukum, yaitu satu, hukum yang mengatur tentang keduniawian atau kenegaraan. Dua, hukum yang mengatur tentang kerohanian atau keagamaan. Karena hal tersebut, timbullah dua macam kodifikasi hukum, yaitu satu, kodifikasi corpus juris civilis. Kodifikasi hukum yang dibuat oleh Raja Theodosius dan Raja Justinianus, yaitu kodifikasi tentang peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara, yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Institutionibus, Pandecta, Codex, dan Novellen. 2. Kodifikasi Corpus Juris Canonici. Kodifikasi yang dibuat oleh Paus Innocentius merupakan kodifikasi dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gereja. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton dan mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.